Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatizam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kayak Yatizam, masya Allah. Kayak Yatizam itu hari ini lagi bahagia, cuy. Masya Allah, ya kan? Ya dari kegalauan kayak Yatizam ya alhamdulillah ada kabar ya dari teman kita nih dua-duanya yang dinyatakan bebas oleh hakim. Masya Allah. Penasaran nggak sih gimana jalannya persidangan mereka ya sampai mereka memperjuangkan untuk bebas dari tahanan luar ya cuy ya. Kalian inget nggak? Belum berdoa, nggak boleh ya, kita tuh harus memulai segala sesuatu dengan doa ya. Semoga nih pendengar-pendengar Kaisa mendapatkan berkahnya, mendapatkan keselamatannya, mendapatkan kebaikannya ya, amin. Teman Kaisam yang lagi sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Yang masih jadi tahanan luar semoga Allah percepat kasus kalian seperti yang mau Kaisam ceritakan hari ini. Oke, kalian ingat kan ada dua kasus Mbak yang dua-duanya ini menjadi tahanan luar dikarenakan laporan majikannya. Ini semuanya jaga anak semua ya cuy ya. Yang pertama luka di bawah mata ya kan, yang lagi nunjuk kayak gini, terus kayak gini tuh cuy, yang gurunya laporan ke majikannya, terus majikannya itu mempokingkan. Nah itu satu kasusnya itu. Yang kedua mbaknya yang lagi bikin mie, terus anak-anaknya itu fabehey, terus sampai pintunya jatuh ngedubruk gitu kan. Nah itu juga kasus itu. Jadi dua-duanya cuy dinyatakan bebas, masya Allah. Yang pertama mbaknya itu yang anaknya bocor kepalanya itu menempuh 4 bulan masa tahanan luar ya cuy. Jadi dia nunggu sampai proses pembebasan itu 4 bulan di luar. Selama ini mbaknya ditampung sama agensinya, alhamdulillah. Dan yang kedua mbaknya itu sekitar 1,5 bulan itu ditampung juga sama agensinya. Oke, kita bahas. Jadi ceritanya cuy, dua-duanya ini kan cerita ya sama kayak Yatizam. Kisahnya bisa menjadikan pembelajaran kita, terus juga kita juga bisa mensupport mbaknya untuk berjuang. Kalau misalkan nggak salah ya jangan mau ngaku. Kalau nggak salah perjuangkan. Kalau misalkan kamu memang tidak melakukan, ya kan, itu kan yang kayak Yatizam tanamkan untuk pekerja migran. Kalau misalkan kalian dituduh-tuduh, nggak usah takut, tempuh jalur persidangan sampai kapanpun. Ibaratnya kalau misalkan kamu memang nggak salah, perjuangkan kasusmu ya. Walaupun cuy suka dukanya mereka menjadi tahanan luar, kalian harus sadar ya, yang sekarang mungkin masih dilindungi di rumah majikan ya, jangan bikin kasus sama majikan. Nah ini keduanya ini mbaknya ini kan dituduh lah intinya, karena menyebabkan anak-anak mereka itu luka. Mereka cuy, kisah sedihnya mereka ya, mereka itu kadang ya kalau misalkan mau menghadapi lawyernya mereka, pengacaranya mereka tuh selalu kayak Yatizam, saya mau datang nih ke pengacara, doanya kayak Yatizam, iya harus, kamu harus. Kayak Yatizam itu nangis ya, menes kayak Yatizam itu. Karena apa ya? Karena sebenarnya mereka itu nggak minta bantuan materi, nggak cuy, tapi kayak Yatizam tahu gimana dia, apalagi yang satu mbaknya itu adalah tulang punggung. Dia itu punya anak di rumah, punya orang tua yang harus dikasih makan ya, tapi dia harus menempuh persidangan sebagai tahanan luar ya kan, hanya karena tidak ada CCTV. Jadi mereka itu tidak bisa menjelaskan bahwa saya tidak melakukannya ya kan. Akhirnya ya Allah ridhoi itu doa mereka, usaha mereka. Walaupun keadaannya nih mbaknya ini yang satu nih yang hari ini sidang itu sampai batuk, sampai flu ya kan. Kemarin temannya itu udah bebas, ini tinggal mbaknya nih yang hari ini yang matanya kecoak itu, sampai agennya itu mengedonkan mbaknya. Agennya tuh sampai ngomong kayak gini, kamu beresin kopermu ya, barangkali ini sidang keputusan kamu di penjara, udah kamu ngaku aja kalau misalkan kamu melakukan. Ini agennya agen semprul ini. Ya mungkin karena udah capek juga ya ditinggali sama kita yang tidak menguntungkan gitu ya. Padahal si pengakuan mbaknya tuh kalau misalkan ada anak yang jemput dari bandara selalu dibantu. Kalau misalkan
masak di agensi juga dia ikut masak gitu, ibaratnya kan nggak diam gitu, hanya butuh tempat tinggal aja untuk berteduh sampai kasusnya selesai. Tapi Allah mudahkan, percepat kasusnya. Masya Allah, Kaisam itu terharu cuy. Oke, kita bahas kasus yang mbaknya yang jatuh, yang bocor kepalanya. Itu gimana Kaisam ceritanya? Oke, ceritanya ini kemarin, ini selangnya cuma 1 hari kok persidangannya sama mbaknya. Jadi mereka ini kayak Tisam kumpulkan untuk sama-sama mensupport, mencari organisasinya di Zunwan sana. Mereka ini kayak Tisam arahkan untuk ke organisasi pendampingan. Dia juga butuh didampingi pengacara publik ya, ibaratnya mereka sudah membayar pengacara publik juga. KSM tuh minta sama mbaknya dua-duanya ini untuk saling mensupport. Ayo kalian sama-sama support. Persidangan ini kalian datang, ke sini kalian datang, sama-sama menguatkan. Toh kalian juga tidak punya kerjaan lain gitu. Ya kan? Nggak ada aktivitas lain. Jadi yang nggak ada salahnya kalian itu sama-sama saling mendukung gitu. Ya kan? Nah, akhirnya si mbaknya yang kepalanya bocor, anaknya, itu kan kemarin sidang. Udah pamit dulu, kayak emaknya aja Kaisam pamit ya, Kaisam sangu dong, enggak sih, tapi alhamdulillah ya Kaisam selalu mantau lah, makanya cukup enggak ada ongkosnya enggak untuk sana, extend visanya doang ya enggak. Kaisam selalu care sama mereka, insya Allah ya, itu adalah bentuk support kayak Tisam ke mbak-mbak yang punya masalah. Tapi bukan berarti kalian yang punya hutang, yang yang harus bayar kebutuhan keluarga, kamu lari ke kayak Tisam, Kaisam pinjem duit dong buat orang tua saya. Enggak ya cuy ya, Kaisam enggak sekaya itu kok ya. Akhirnya si mbaknya itu udah pamit lah tuh pergi ke persidangan, didampingi agensinya, didampingi mbaknya itu temennya yang sama-sama berkasus, datanglah ke sebuah persidangan cuy. Nah, dia saat bertemu sama pengacaranya itu di tanggal 7 kemarin, saat bertemu itu masuk ruang sidang, ada hakim di situ. Akhirnya apa? Akhirnya hakim mengatakan kepada mbaknya, dengan rekor dia 2 kontrak bekerja dengan majikan, ya dengan tidak ada catatan kriminal, si mbaknya itu dibebaskan. Cece, kamu clear hari ini. Bingung kan mbaknya? Ya kan, orang dia mau mendapatkan tuntutan vonis gitu, tapi tiba-tiba hakimnya ngomong clear katanya cuy. Kenapa itu? Yampui dulu, yampui. Sambil berjemur ini guys. Akhirnya ternyata majikannya itu diketuk sama Allah hatinya, yang mencabut berkas tuntutannya cuy. Masya Allah. Setelah 4 bulan mbaknya menjalani masa suka duka sebagai tahanan luar, nggak boleh bekerja, nggak boleh apa, dia makan seadanya, orang memberi, ya kan. Sabarnya dia akhirnya mengetuk pintu hati majikannya untuk mencabut kasusnya, karena anaknya yang kepalanya boncor ini itu sudah sembuh cuy, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya mbaknya dikatakan clear, kamu boleh pulang ke Indonesia katanya. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan dalam jangka waktu 1 tahun kalau kamu nggak mau di sel prodeo. Allahu Akbar ya. Akhirnya keluar dari ruangan sidang, dia langsung telepon kayak Tisam, ayo Tisam, Allahu Akbar Kaisam, saya bebas. Sedih Kaisam tuh, demi Allah. Udah ya udah cepet, kapan kamu pulang? Sebelum tanggal 13 mbaknya pulang cuy, dan tiket pesawat pastinya dibelikan oleh majikan. Alhamdulillahirobbilalamin, clear masalah yang satu ya cuy, bebas dalam 4 bulan tahanan luar. Nah, hari ini ada kabar baik lagi. Mereka itu kan saling support ya cuy ya. Kaisam ngomong, ya udah dampingin Mbak Ida ya, namanya Mbak Ida, dampingi, semoga hari ini juga mendapatkan keadilannya ya kan. Nah, Mbak Ida ini ceritanya diberikan saran oleh organisasi untuk mengambil band over atau pengajuan permohonan ke majikan supaya kasusnya dicabut, ya kan, namanya band over cuy. Jadi meminta permohonan, pengacaranya memohon majikannya untuk mencabut kasus karena lukanya kan nggak itu ya kan. Nah, saat Mbak Ida ini datang menemui pengacaranya, terus pengacaranya ngomong kayak gini, udah ayo kita masuk aja ke ruang sidang. Jadi belum meminta permohonan seperti itu. Jadi Mbak Ida ini sudah difokuskan dengan hakim di depan ya. Yang ini loh, yang matanya dicuek itu loh, yang gurunya ngadu ke majikannya, terus dipokingkan. Nah, Mbak Ida ini sudah menunggu selama 6 minggu, 1,5 bulan di luar sebagai tahanan luar. Nah, hari ini dia menghadapi hakim di depan hakim. Terus hakim itu ngomong kayak gini,
Cece, karena kamu di sini itu kerja baik dengan majikan selama 3 kontrak berjalan, kamu juga tidak memiliki catatan kriminal di luar, dan kamu juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, ya kan? Karena lukanya anak itu nggak parah, ya kan? Ini kan majikan lebay ya cuy ya, kecuak aja udah sampai dipokingkan ini Cece, ya kan? Karena luka si anaknya itu tidak parah, jadi kamu dikasih hukuman 4 minggu cuy. Tapi karena kan sudah ditempuh 6 minggu ya cuy ya di luar, ya kan? Akhirnya Mbak Ida pun hari ini dinyatakan bebas. Kamu boleh keluar dari Hong Kong sebelum tanggal 11 cuy. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus hakim ngomong dalam 1 tahun Cece kamu jangan melakukan kriminal lagi kalau misalkan kamu masih pengen kerja di Hong Kong. Itu artinya apa? Walaupun tuduhan-tuduhan majikan apapun, kalau kita jalaninya ridho dan ikhlas, bebas, ya kan? Makanya jangan pernah takut atas tuduhan-tuduhan majikan. Kalau misalkan sampainya kalian dipoking nih gara-gara kasus sepele cuy, ini kecoak ya sedikit dipoking, padahal hakim pun tidak menilai itu adalah kekerasan gitu cuy. Ya namanya kan ibaratnya kecoak gitu ya cuy ya. Tapi bisa dipoking. Alhamdulillahnya bebas. Cuma 4 minggu karena dia sudah menempuh sebagai tahanan luar, itu sudah tidak perlu di sel prodeo. Jadi dua-duanya mereka ini bergembira ya cuy ya, haru, ya kan? Kadang kalian tidak pernah berpikir ya, yang mungkin ujian hidup manusia itu kan beda-beda. Ada yang kalian diuji hutang, ya kan, dikejar-kejar rentenir. Tapi coba posisikan di antara mereka gitu, karena mereka selama menjadi tahanan luar, mereka nggak tahu mau sampai kapan kasusnya itu sampai selesai gitu kan. Tapi Allah percepat semuanya berkat kalian semua juga cuy, doa-doanya Masya Allah ya. Alhamdulillah salah satu doa generasi 1, 2, 3 diijabah sama Allah sehingga membuat keduanya itu bebas. Kayak Tisam yang mendampingi mereka juga alhamdulillahirobbilalamin. Tisam juga mengucapkan terima kasih banyak ya cuy ya atas support kalian. Jadikan pembelajaran untuk semua, jadikan kisah-kisah kayak Tisam sebagai hati-hati kalian dalam bekerja ya. Jangan kontak fisik terlalu banyak dengan anak majikan, karena apa yang kita lakukan itu bisa menjadi tuduhan untuk kita. Lebih hati-hati aja ya. Oke? Jadi segala sesuatu apapun yang mencurigakan, kalian jangan lupa foto, video, kirim ke majikan, kasih keputusan ke majikan. Kalau misalkan ada anak jatuh, yang harus kalian lakukan adalah foto, kirimkan ke majikan apa yang harus saya lakukan majikan. Jangan mengambil tindakan yang benar sendiri, karena belum tentu apa yang kita lakukan itu benar di mata majikan. Oke? Hati-hati ya. Terima kasih cuy, semuanya bebas. Mbak-mbaknya ini tanggal 11 dan tanggal 13 mereka pulang ke Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin, berkah Ramadan untuk mereka cuy, sehingga mereka bisa menjalani lebaran dengan keluarga. Dan Mbak Ida pun yang jadi tulang punggung, akhirnya dia juga bisa pergi ke luar negeri lagi ya cuy ya, atau ke Singapura, ke Taiwan, atau bisa masuk Hong Kong dalam 1 tahun ke depan. Kata hakimnya masih boleh bisa kerja di sini, tapi dalam 1 tahun itu tidak boleh melakukan catatan kriminal. Jadi ini menjawab pertanyaan kalian. Kayak kalau misalkan saya sampai ada kasus nih di Hong Kong, ibaratnya bisa nggak masuk selama itu tidak pelanggaran ya cuy ya, ya kalian masih bisa ya, coba 1 tahun kemudiannya. Yang penting berkas-berkas pengadilan yang dulu kamu proses jangan lupa dibawa sebagai arsip dan kopi saat nanti diminta sebagai persyaratan ya. Oke, jangan berkecil hati cuy, semoga menjadikan kita lebih bersyukur. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.